Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Hari ini tanggal 26 Juni pukul 22 lewat 11 menit. Gua mau iseng membahas Bukalapak karena ini saham cukup banyak memakan korban ya. Apalagi yang beli di sini nih guys nih. Gua nggak tahu motivasi lu nonton video ini apakah cuman mau tahu kondisi dan situasi di Bukalapak itu bagaimana atau lu merupakan salah satu orang yang beli saham Bukalapak di harga tinggi guys. Karena waktu tahun 2021 memang Bukalapak itu mendapatkan dana IPO gede, termasuk yang besar, 21 triliun. Belum termasuk biaya-biaya lain. Yang artinya ya sebenarnya ini kalau gua nggak salah memang IPO terbesar sepanjang sejarah di Bursa Efek Indonesia. Jadi dia dapat dana gede gitu loh. Dan sampai sekarang pun kalau kita lihat laporan keuangannya, dia masih punya dana yang gede ya. Nah, petingginya Bukalapak itu ini nih guys. Nah, ini Bambang Bambang Brojonegoro ya. Kemudian Zanuba Arifah, ini Yeni Wahid nih. Ini Yeni Wahid, kemudian RD Adi Wardana. Direksinya ada Wilix Halim, Teddy Nuryanto Utomo, dan lain-lain lah. Yang praktis yang gue kenal ini, ya, yang gue tahu ini, kalau ini gue nggak terlalu mengikuti lah. Mungkin lo ada yang tahu ya. Cuman nggak ada yang menarik dari public expose-nya Bukalapak di keterbukaan informasi Bursa Efek. Nggak ada yang, wah Bukalapak nanti akan melakukan hal seperti ini gitu ya. Nggak ada, selain memang dia menyertakan data-data, ya data-data seperti ini guys ya. Sekali lagi nggak ada yang menarik kalau kalau buat gue pribadi. Karena nggak ada langkah yang rencana yang akan dilakukan oleh Bukalapak ke depannya itu mau bagaimana. Nah sekarang kita ke laporan keuangannya. Tadi gue bilang bahwa Bukalapak itu IPO-nya cukup besar dan yang terbesar. Nah, sekarang dia kita lihat naruh duitnya di mana. Jadi dia punya aset 25 triliun nih guys, 25T ya. 11T-nya itu ditempatkan di kas dan setara kas. Dia punya kas dan setara kas itu 11 triliun. Kita cek guys ya. Dia memiliki kas yang besar, yang sebagian besar ini dia tempatkan di berbagai bank, ada di bank BCA, bank DBS, BRI ya. Cuman yang paling besar dia taruh di sini nih guys, deposito berjangka. Deposito berjangka Bank BRI ini dalam rupiah. Ada 6 triliun, 6 triliun, 6 triliun ya, ke 7 triliun. Ya 7 triliunan lah. Kemudian dalam denominasi dolar itu ada 3, sekian triliun. Dengan total ya, ini deposito berjangka. Berarti lebih dari 5% nih guys. Lebih dari 50%, lebih dari 70% malah. Karena dari 11 triliun, 8 triliun atau bahkan 9 triliunnya itu ditempatkan di deposito berjangka. Sisanya dia tempatkan di bank-bank nih, ada yang BCA 300 miliar, DBS 260 miliar dan sebagainya. Jadi kita udah tahu ya guys ya, asetnya itu ditempatkan di situ. Itu di bagian aset lancarnya. Kemudian dia punya aset keuangan lancar, ini 4 triliun. Ya ini kita ngelihat yang gede-gede aja nih, kalau yang kecil-kecil nggak usah kita bahas ya, yang nilainya 100 miliar, 100 miliar. Dia punya aset keuangan lancar 4 triliun. Kemudian dia punya investasi jangka panjang. Coba kita nih ngelihat yang aset lancar dulu ya. Catatan nomor 8. Di catatan nomor 8 dia di sini nih guys nih. Ya, PT. Nah, ini nih guys nih. Investasi yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi investasi pada saham tercatat di Bursa Reksadana. Oh, di Reksadana. Oke. PT Batavia, PT Shailendra Capital, Mandiri Manajemen Investasi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dia menempatkan investasi pada saham tercatat di Bursa Reksadana. Nah, ini guys, nih di sini nih. Ini ditempatkan di Reksadana ya. Yang nominalnya ada 3,5T. Ya, dan totalnya ya ini, Pak. Lebih dari berapa nih? Lebih dari 80% ya, 70% lah. Dia tempatkan di sini nih. Investasi pada di Bursa Reksadana. Kemudian di PT Batavia Prosperindo, ini dan ini. Totalnya ada 4 triliun. Ya, 4 triliun. Nah, itu di bagian aset lancar.
Kemudian di investasi jangka panjang, ya. Nah, ini kan yang lain-lainnya kita nggak usah pedulikan. Kita lihat lagi nih, dia punya 7T, 7,8 T triliun. Kita cek lagi nih guys, investasi jangka panjang. Catatan nomor 13 nih guys. Investasi pada instrumen utang. Oh, oke. Harusnya dia dapat ini nih. Dapat semacam bunga atau pendapatan lain-lain nanti di laporan laba ruginya ya. Aset tak berwujud. Oke, investasi jangka panjang. Investasi pada entitas asosiasi ya. Nah, kita udah tahu nih guys ya. Kita udah tahu bahwa Bukalapak memiliki dana besar yang kebanyakan dalam bentuk aset lancar. Karena dari 25 triliun, total aset lancarnya itu adalah 16 triliun dan hampir ya kebanyakan itu ditempatkan di deposito. Deposito berjangka. Itu di asetnya. Jadi gua agak bingung ini perusahaan e-commerce atau perusahaan investasi. Sebenarnya begitu. Di liabilitasnya praktis sebenarnya ya total liabilitasnya cuma 700 miliar. Kalau mau Bukalapak sebenarnya bisa langsung melunasi semua hutang-hutangnya. Kalau mau. Karena cuma punya 700 miliar guys. Bayangin lu punya total aset lancar 16 triliun, dia punya hutang cuma 700 miliar. Jadi ya kalau dikatakan perusahaan ini sehat, sehat. Cuman bisnisnya mau kemana gitu loh. Sehat-sehat banget. Kemudian pendapatan neto ya guys, pendapatan netonya itu 1,1 T per kuartal 1 2024. 1,1 T ya, kemudian bebannya itu 958 miliar. Beban penjualan dan pemasaran oke, 800 miliar. Beban umum dan administrasi oke. Nah, ini nih yang buat gaji-gaji pegawai, buat gaji-gaji karyawan. Nah, ini nih di sini nih, beban umum dan administrasi. Nah, ini yang gue maksud guys, karena dia banyak menempatkan uangnya di investasi-investasi, deposito, kemudian di reksadana PT-PT apa itu ya, dia dapat duit di sini nih. 138 miliar. Ya, pendapatan lain-lain. Rugi nilai investasi yang belum dan sudah terrealisasi. Catatan nomor 29. Nah, ini kita lihat guys. Ini di laporan laba rugi dia ada rugi nilai investasi yang belum dan sudah terrealisasi. Catatan nomor 29. Ini ada pendapatan neto. Nah, ini guys. Ya. Laba selisih kurs 142 miliar. Kemudian rugi nilai investasi yang belum dan sudah terrealisasikan 342 miliar. Kemudian nggak ada yang menarik di sini guys ya. Pendapatan beban keuangan PT Surya Televisi, PT Indonesia Entertainment Produksi, Skala Guna Semesta. Ya ini pihak-pihak berrelasinya PT Alofresh Indonesia. Kalau gua nggak salah si Bukalapak juga beli ini deh guys. PT Alofresh Indonesia, saham PT Alofresh Indonesia ini. Jadi itu guys di laporan laba ruginya guys ya. Dia mencatatkan kerugian yang belum dan sudah terrealisasi 342 miliar. Kemudian dia rugi usahanya ya dia lagi rugi. Rugi 286 miliar. Tapi kalau dibanding dengan asetnya yang punya berapa puluh T, dia nggak ada masalah. Sebenarnya ya. Oh ini guys nih pendapatan keuangan nih guys. Nah, dia pendapatan keuangan juga di sini dapat nih di catatan nomor 30. Dia itu dapat uang dari pendapatan keuangannya banyak guys dia guys. Bunga, deposito, bank dan obligasi pemerintah. Ya karena memang ditempatkan di banyak instrumen-instrumen investasi ya. Yang tadi gue bilang, gue jadi bingung ini sebenarnya perusahaan e-commerce atau perusahaan investasi. Kemudian lanjut lagi turun ke bawah. Beban pajak final oke, beban keuangan oke, bagian rugi entitas asosiasi. Nah, bagian rugi entitas asosiasi ini biasanya dia punya saham, dia punya bagian kepemilikan saham di perusahaan tertentu. Kita lihat bagian saham di perusahaan tertentu di catatan nomor 12. Dia punya nah ini nih guys, PT Alofresh Indonesia 35%. Credible Holding 9%, belanja online. Gue nggak tahu ya apa pertimbangan Bukalapak sehingga menempatkan atau berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini. Yang kita tahu kenapa ya dia nggak beli kayak Adaro gitu ya? Ya mungkin pasti ada faktornya guys, ada faktor lain ya. Apakah dia punya kedekatan? Nggak tahu juga. Apakah dia memiliki
relasi dengan ini nggak tahu. Apakah memang dia melihat sebuah prospek yang sangat bagus dari PT Alofresh Indonesia, Credible ini, PT Belanja Online Streaming, dan lain-lain, gue juga nggak tahu. Yang jelas dia memang menempatkan investasi di sini, dan dia mengalami kerugian. Kerugiannya ya ini tadi. Jadi dia berinvestasi dan rugi guys. Untungnya ruginya gak gede, ruginya cuman di angka 11 miliar. Kemudian rugi sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan, dan dia rugi periode berjalan 39 miliar. Rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 41 miliar. Jadi itu guys ya, sebenarnya yang terjadi di Bukalapak, dia mengalami kerugian. Apakah dia bisa untung? Kalau gue sih ya, kalau gue jadi pemegang saham pengendalinya ya, ya mungkin gue usulkan aja dana-dana ini dibagikan dalam bentuk dividen aja gitu loh, dibagikan dalam bentuk dividen. Atau kalau memang iya, dia berinvestasilah di tempat yang proper gitu loh. Jadi kayak kalau memang dia memastikan dan memutuskan untuk menjadi perusahaan investasi, bukan perusahaan e-commerce ya, karena e-commerce-nya juga rugi guys nih. Kita lihat ke bagian segmen ya, bisnis e-commerce-nya juga rugi nih. Ini pendapatan per tahun 2024, 31 Maret. Pendapatannya 500 miliar, beban pokoknya 370. Kita langsung lihat ke sini aja nih, hasil segmen. Dia mengalami kerugian 249 miliar di marketplace-nya. Ya, di marketplace-nya ini online to offline, dia mengalami kerugian juga 680 juta. Sehingga total dia mengalami kerugian 286 miliar. Hasil segmennya yang laba periode berjalannya ya tadi 39 miliar ya. Dia mengalami kerugian 39 miliar. Kerugian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Maksud gue begini, kalau memang Bukalapak memiliki dana sebesar ini, kenapa dia nggak kayak Saratoga aja? Saratoga punyanya Sandiaga Uno itu loh guys. Menempatkan uangnya di tempat yang proper. Dia kan menempatkannya di Adaro gitu ya. Berinvestasi di Adaro, kemudian di MPMX, NRCA, apalagi tuh. Lu sebutin lah Saratoga ya. Dia memang mengalami kerugian, tapi dia dapat dividen dari perusahaan-perusahaannya itu loh guys. Nah itu yang dilakukan oleh Saratoga. Kalau Bukalapak mungkin harusnya begitu aja ya. Tapi kan itu pendapat gua dari orang awam, pendapat gua dari orang yang nggak ngerti apa-apa ya, nggak ngerti dan hanya bisa berkomentar melalui YouTube ini. Dan kalau misalkan kondisinya seperti ini ya nggak ada yang menarik dari Bukalapak, kecuali kalau dia memang melakukan seperti yang tadi gue lakukan dan nantinya dia bisa mencatatkan keuntungan sehingga di sini nggak mengalami kerugian, ya nggak mengalami kerugian, dia bisa mencatatkan keuntungan dan dia bisa membagikan dividen, karena kan dia nggak bagikan dividen nih sejauh ini, udah mengalami kerugian. Nah banyak yang nyangkut juga. Jadi itu guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu. Kesimpulannya ya nggak ada yang menarik dari Bukalapak. Gue nggak tahu apakah ini perusahaan memang akan begini terus ke depannya. Apakah nanti akan ada sesuatu yang dilakukan oleh Bukalapak. Yang jelas kalau kita lihat dari ini sama sekali tidak menarik. Sama sekali tidak, ya tidak menarik. Ya itu aja lah guys. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.